Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang porosi celah. Di kelompok 4 sendiri ini ada Alfira Nur Afia, Melvin Alexander Yovandra, Siti Fatima Azahra, Dea Dwi Fernanda, dan saya sendiri Nisa Megida. Next. Nah, untuk definisi korosi celah, sini korosi lokal yang intensif terjadi di dalam celah dan area terlindung lainnya pada permukaan logam yang terpapar korosi. Akibatnya itu, bentuk korosi ini disebut korosi celah atau kadang-kadang disebut dengan korosi deposit atau kotoran atau gasket benda yang direkatkan atau dipasang di atas permukaan dua objek yang berbeda. Kemudian jenis serangan ini biasanya terkait dengan volume kecil larutan stagnan yang disebabkan oleh lubang, permukaan packing, sambungan pangkuan, endapan permukaan, dan celah di bawah baut dan kepala keling. Korosi celah adalah korosi yang terjadi pada celah di antara dua komponen. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Melvin. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Yang berikutnya adalah mekanisme terjadinya korosi celah. Nah, korosi celah ini bagaimana sih sebenarnya? Jadi, dia tuh dimulai dengan terjadinya korosi secara merata di luar. Nah, setelah dia dari luar ini kelihatan sudah mulai terjadi korosi di dalam celah atau retakan dalam suatu atau antara dua komponen ini, dia juga mengalami korosi juga di dalamnya situ. Nah, ketika dia mengalami korosi, maka terjadi oksidasi logam dan reduksi oksigen. Nah, sebenarnya untuk korosi celah ini sampai saat ini diyakini itu hanya terjadi karena adanya perbedaan logam ion atau konsentrasi oksigen yang terjadi di antara celah atau antara sambungan atau ruang manapun lah yang melibatkan dari suatu logam. Oke, lanjut. Nah, untuk mengilustrasikan mekanismenya ini, kita bisa bayangkan lah, ini ada pelat logam M yang direndam dalam air laut yang sudah diaerasi dengan pH netral. Nah, reaksinya ini dia akan membentuk oksidasi logam dan reduksi dari ion hidroksida. Nah, dia punya reaksi untuk korosi celah ini sebenarnya memang seperti reaksi korosi pada umumnya. Cuma yang membedakan adalah dia punya tempat atau lokasi dan juga seberapa tinggi kemungkinan korosi atau reaksi ini bisa terjadi. Oke, lanjut. Selanjutnya ada penyebab terjadinya korosi celah. Nah, untuk korosi yang terjadi pada celah atau daerah yang dilindungi dari permukaan logam yang berhubungan dengan lingkungan yang korosif. Nah, itu adalah salah satu penyebabnya. Selain itu ada dari faktor lingkungan. Dari faktor lingkungan sendiri ada dari contohnya endapan yang dapat dihasilkan dari korosi celah itu ada pasir, kotoran, produk korosi, dan padatan lainnya. Deposit ada juga deposit bertindak sebagai parsial dan menciptakan kondisi stagnan dari di bawahnya. Deposit juga bisa menjadi produk korosi permeable. Untuk kontak selanjutnya ada kontak antara permukaan logam dan bukan logam dapat menyebabkan korosi celah. Seperti pada gasket. Contohnya itu ada kayu, plastik,
karet, kaca, beton, asbes, lilin, dan kain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Cima. Atas itu Pak, terima kasih. Oke, melanjutkan dari pembahasannya Dea. Uh, belum next. Ya. Contoh bahan yang dapat menyebabkan korosi tadi kan ada kayu, plastik, karet, kaca, beton, asbes, lilin, dan kain. Nah, contohnya tuh kayak kasusnya tuh kayak sumber baja tahan karat 18 sampai 8 dapat dipotong dengan memasang karet, gelang di sekelilingnya, dan kemudian merendamnya di air laut. Nah, serangan celah itu akan dimulai dan berkembang di area di mana logam dan kain bersentuhan. Next. Nah, ini bisa dilihat pada screen-nya. Korosi celah dapat terjadi di daerah-daerah berikut. Di bawah gasket, di antara bahan isolasi dan pipa, di bawah coating yang terlepas. Jadi itu bisa dilihat tuh yang di bawah coating yang terlepas tuh. Ada udara yang bisa O2, CO2 yang masuk di celah-celah coating yang terlepas itu. Di hampir semua ruang antar dua permukaan yang bersentuhan di mana uap air dapat masuk. Jadi kayak ada celahnya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alvira. Oke, kita sudah mengetahui definisi, mekanisme, dan juga bagaimana sih terjadinya si korosi celah ini. Selanjutnya ada metode dan prosedur untuk mengurangi korosi celah. Yang pertama, kita gunakan sambungan tumpul yang dilas sebagai ganti sambungan yang dipaku atau dibaut pada peralatan baru. Yang kedua, tutup celah pada sambungan pangkuan yang ada dengan mengelas, mendempul, atau menyolder terus-menerus. Yang ketiga, rancang tangki untuk drainase lengkap. Yang keempat, periksa peralatan dan sering-seringlah membuang endapan. Buang padatan dalam suspensi di awal proses jika memungkinkan. Selanjutnya, lepas material kemasan yang basah selama penutupan yang lama. Yang ketujuh, sediakan lingkungan yang seragam jika memungkinkan. Yang kedelapan, gunakan gasket padat yang tidak menyerap. Yang kesembilan, pengelasan lebih baik daripada menggulung tabung di dalam lembaran tabung. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.